Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang ini menjadi salah satu di antara tanda bahwa kita adalah seorang mukmin. Karena di antara ciri orang munafik, kata Nabi SAW, paling gak suka dengan sholat subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin al-isya' was subh." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sehingga di antara tanda ketika seorang hamba tidak memiliki bibit kemunafikan dalam hatinya, di antaranya bisa dibuktikan dengan kehadiran dia untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau sebagai panutan kita yang telah mengajarkan Islam kepada umat manusia. Dan insyaallah kita kembali akan lanjutkan pembahasan seputar masalah zakat. Seperti yang sempat kita singgung tadi malam, kita sudah membahas tentang nisab zakat pertanian. Zakat pertanian itu dikeluarkan dalam bentuk hasil pertanian. Jadi kalau panen padi ya keluar dalam bentuk padi, panen jagung dikeluarkan dalam bentuk jagung, gandum keluarkan gandum, dan demikian seterusnya. Kalau panen sayur yang dikeluarkan apa? Uang. Karena tadi malam sudah kita sebutkan perhitungannya bukan menggunakan berat sayur, tapi yang lebih tepat perhitungannya menggunakan uang. Selanjutnya berkaitan dengan kapan zakat pertanian itu dikeluarkan. Hasil pertanian itu dikeluarkan tepat ketika panen, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah kewajiban zakatnya yauma hasadih, ketika panen. Sehingga begini, ada zakat yang harus menunggu haul. Zakat itu ada yang harus menunggu haul. Kemudian yang kedua, ada zakat yang tidak punya haul. Tidak punya haul. Haul itu apa sih Pak? Menunggu selama 1 tahun. Masa haul itu berarti masa 1 tahun. Tidak punya haul berarti tidak perlu nunggu setahun, sehingga dia dikeluarkan ketika dapat. Ini dikeluarkan ketika dapat. Begitu dapat dikeluarkan. Nah, zakat yang seperti ini berlaku untuk dua jenis zakat, yaitu zakat pertanian dan yang kedua rikaz. Rikaz itu apa Pak? Rikaz itu harta karun. Orang ngeduk-ngeduk lemah, nemu benda berharga di dalam tanah, maka nanti dikeluarkan zakatnya seketika. Bedanya zakat pertanian dengan rikaz, kalau zakat pertanian itu ada nisabnya. Nisabnya berapa? Tadi malam sudah kita sebutkan. 5 wasak atau berapa? 8,1 kintal. Ya, sebenarnya hitungan 8,1 itu apakah sudah pas di situ?
kalau boleh sebenarnya kita buat rentang ya. Jadi biasanya orang mengeluarkan zakat fitrah 4 sok itu ya, atau 4 mud atau 1 sok itu antara 2,5 kilo sampai 3 kilo, antara 2,5 sampai 3 kilo. Berarti kalau dikalikan 300 sok berarti antara 7,5 kintal sampai 9 kintal. Nah, pakai yang mana Pak? Antara 7,5 sampai 9 itu. Anda gunakan yang lebih sedikit. Sehingga sebaiknya kalau membayar zakat pertanian, gunakan nisab yang lebih sedikit, yaitu 7,5 kintal. 7,5 kintal. Baik. Sedangkan rikas ini tidak ada nisab. Ya, maka rikas dapat berapapun wajib dikeluarkan karena tidak ada batasan nisab. Misalnya nemu koin emas di dalam tanah. Setelah dibawa ke tukang emas, dihitung, Pak, ini dapat harga 10 juta. Maka langsung dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat rikas. Berapa zakat rikas? 1/5 atau 20%. Langsung dikeluarkan 20%. Baik. Selanjutnya kadar zakat pertanian. Berapa kadar zakat pertanian yang dikeluarkan? Mengenai kadar zakat pertanian dikeluarkan antara 5% sampai 10%. Antara 1/20 sampai 1/10. Jadi kadar zakat pertanian antara berapa? 5% sampai 10%. Antara 5 sampai 10%. Terus pastinya yang berapa? Tergantung ya. Kalau semuanya menggunakan tenaga manusia, sehingga pengairan tenaga manusia, lalu apalagi obat-obatan, kemudian sewa tenaga orang, kerja orang, semuanya serba tenaga manusia, maka dikeluarkan zakatnya 5%. Kalau semuanya dari alam, sehingga ditandur, ditinggal, maka zakatnya 10%. Kalau sebagian dari manusia, sebagian dari alam, ini pengairannya kadang pakai sungai, kadang pakai hujan, kadang pakai diesel, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Jadi sebagian manusia, sebagian alam, maka nanti zakatnya bisa 7,5%. Karena antara 5 dan 10 itu rentang, sehingga menyesuaikan. Baik, makanya kalau ada yang tanya begini, Pak, jika dalam pertanian misalnya di sini nandur pari ada nggak? Nggak ada, masya Allah. Anti padi di sini. Nandur apa? Jagung. Jagung. Misalnya panen jagung. Pak, kalau jagung misalnya ya, tenaganya sewa buruh tani, sehingga nyuruh orang. Terus yang kedua, sawahnya nyewa, bukan punya sendiri. Bibitnya utang, obatnya utang. Nah, itu apa ketika panen dipotong dulu, baru dikeluarkan zakatnya, atau begitu panen langsung dikeluarkan? Jawabannya, ketika panen langsung dikeluarkan. Loh, kok nggak dipotong dulu, Pak? Sebab sudah ada pilihan minimal. Sudah ada pilihan zakat minimal. Zakat minimalnya berapa? 5% tadi. Nah, sehingga kalau 5% ini banyak biaya dari tenaga manusia ya. Nanti zakatnya 5%. Dari sinilah tidak dilakukan pemotongan, tidak dipotong dulu. Tapi langsung dikeluarkan dalam kondisi bruto, langsung dikeluarkan dalam kondisi apa? Kondisi sebelum dipotong, namanya apa, Pak? Bruto, saya sebut bruto aja ya. Sehingga brutonya berapa? Ya keluar
10 kintal. Nah, berarti kan sudah mencapai nisab. Keluar 10 kintal, maka nanti dikeluarkan zakatnya 5% dari 10 kintal. Nah, baru setelah itu ketika dijual, biaya-biaya tadi dipenuhi. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, bolehkah mengeluarkan zakat pertanian dengan uang? Coba kita baca di sini. Setiap jenis zakat memiliki aturan masing-masing. Di antara aturannya adalah zakat itu dikeluarkan dengan yang sejenis. Maka zakat mal dikeluarkan dalam bentuk mal, sehingga zakat uang dikeluarkan dalam bentuk uang. Zakat ternak dikeluarkan dalam bentuk hewan. Demikian pula zakat pertanian dikeluarkan dalam bentuk yang semisal. Panen jagung metu jagung, panen kacang metu kacang, panen beras keluar beras, panen gandum keluar gandum. Sehingga zakat itu dikeluarkan sesuai dengan hasil panen yang semisal. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, kita coba lihat ini keterangan An-Nawawi. Madhabuna annahu la yajuzu ikhrajul qimah fi syai'in minaz zakawati. Wa bihi qala Malikun wa Ahmad wa Dawud illa anna Malikan jawazad darahim 'anid dananir wa aksahu. Menurut mazhab kami yaitu Syafi'iyah, zakat tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk benda lain yang senilai. Sehingga zakat pertanian tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Zakat apalagi? Zakat binatang ternak tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk duit. Atau tak ganti sayur we, misalnya. Ngerawat kambing 40 ekor. Berarti sudah mencapai nisab. Maka saat kambing seseorang sudah tepat mencapai 40 ekor, cilik gede 40 ekor, nanti dikeluarkan zakatnya tahun depan 1 ekor. Dikeluarkan berapa? 1 ekor. Nah, eman nih 1 ekor pak, wedhus siji hilang. Terus gimana? Ya, Anda keluarkan dalam bentuk hewan. Tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk apa? Uang. Tak genteni duit tidak bisa. Tak genteni tomat apalagi. Sehingga harus dalam bentuk apa? Hewan. Lalu kata An-Nawawi, ini merupakan pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, Daud Adz-Dzahiri. Hanya saja menurut Imam Malik, beliau membolehkan zakat dinar dengan dirham, atau sebaliknya zakat dirham dengan dinar. Jadi misalnya duitnya yang dihitung dinar, tapi zakat yang dikeluarkan dirham. Menurut Imam Malik boleh. Walhamdulillah seperti kita ya. Kita zakat emas yang dikeluarkan bukan emasnya yang diiris, tapi yang dikeluarkan uang. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Pak, bagaimana kalau emas kita ini bukan emas 24 karat? Ya, misalnya emasnya di bawah 24 karat. Ada seseorang, misalnya Juminten, ya, punya emas perhiasan, punya emas perhiasan, ya. 1 gelang, punya gelang 20 gram, 18 karat. 2 kalung, Juminten punya kalung 30 gram, 15 karat. Kemudian yang ketiga, cincin. Dia punya cincin 50 gram. Masya Allah ya. Ini tinggo ya, tangannya kesel ya. Dia punya cincin 50 gram 20 karat. Nah, nggih. Jenengan kalau hitung 20 tambah 30 tambah 50 totalnya berapa, Pak? 100 gram. Cuman kan masalahnya karatnya semuanya di bawah 24. Terus ngitungnya gimana, Pak? Berarti perlu dikonversi. Konversinya 18 bagi 24 kali 20. Hitung Mas, pakai kalkulator. Minta tolong yang bawa kalkulator. Ada?
Nah, coba sambil saya hitungkan ya. Berapa itu? 18 dibagi 24 ya, 0,75 kalikan 20, 15 gram. Nanti ini hasilnya 15 gram. Sehingga berat 20 gram itu aslinya cuma 15 gram. Lalu satunya lagi, 15 karat dibagi 24 ya, 0,25 kalikan 30. 18, nah berarti di sini 15 dibagi 24 kalikan 30. Aslinya 18,75 gram. Yang ini 20 karat dibagi 24 kalikan 50. Nah, 20 bagi 24 kalikan 50. Aslinya 41,67 gram. Udah? Nah, kalau kita hitung di sini totalnya jadi berapa ini, Pak? Nah, saya total ya. Plus 18,75 ditambah 15, 75,42 gram. Dah. Berarti gimana itu, Pak? Di bawah nisab. Aslinya di bawah nisab. Kalau dilihat 100 gram, wah gede banget ini. Di atas nisab. Nisabnya pinten, Pak, kalau emas, Pak? 85 gram. Tapi ini cuma 100 gram, berarti di bawah nisab. Maka karena di bawah nisab tidak wajib dizakati. Sebab nilai ini di bawah nisab. Terus gimana, Pak, kalau tidak wajib dizakati? Ya nggak perlu dikeluarkan zakat, kecuali kalau piyambake yang bersangkutan punya uang, punya tabungan, punya ini, nanti digabungkan semuanya. Jika totalnya mencapai 85 gram emas atau senilai 180-an juta, barulah wajib zakat. Oke, ngaten nggih? Selanjutnya, cara hitung zakat perdagangan. Cara hitung zakat perdagangan. Baik. Tadi malam sempat kita singgung berkaitan dengan zakat perdagangan. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa definisi barang dagangan adalah barang yang dijual, barang yang ketika dibeli diniatkan untuk takasub. Nah, istilahnya diniatkan untuk takasub. Takasub itu apa sih, Pak? Takasub itu artinya diperdagangkan. Sehingga dari awal memang tujuannya diperdagangkan. Contohnya bakul sayur, bakul apa lagi? Bakul tomat, bakul kentang. Bakul sayur itu waktunya pendek sekali. Ngambil hari ini dijual kapan, Pak? Nah, misalnya ngambil kol hari ini dijual kapan? Kubis diambil hari ini, kapan dijual? Langsung. Maka hari ini diambil, langsung hari yang sama jadi uang. Dipakai beli lagi jadi uang lagi. Terus seperti itu. Muter terus. Maka dalam posisi ini dia beli memang untuk diperdagangkan. Nah, jika memang dari awal dia beli untuk diperdagangkan karena langsung, yang dihitung apanya? Uangnya. Karena sudah jadi uang. Kecuali kalau dia nyimpan misalnya. Misalnya dia beli jagung, terus dia simpan dulu, atau beli kacang, dia simpan dulu. Selama 5 hari, 6 hari baru dikeluarkan zakatnya, atau baru dijual. Kalau seperti itu, maka orang ini nanti menghitung zakatnya jagung tadi sesuai dengan nilai.
iki regane pira waktu beli. Itulah yang dihitung zakatnya. Baik. Sehingga nanti zakat perdagangan adalah stok. Stok itu artinya persediaan barang dagangan, persediaan barang dagangan plus uang. Nah, ini di total, sehingga dua-duanya digabungkan. Nisabnya berapa Pak? Sama seperti zakat mal, 85 gram emas atau sekitar 180-an juta. Sehingga perhitungan tentang zakat perdagangan sama persis sebagaimana perhitungan zakat mal. Walhamdulillah. Selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan mustahik zakat. Kita mau bahas tentang mustahik zakat. Di buku fikih zakat kontemporer saya sebutkan mustahik zakat ini agak tebal ya. Karena kita ingin memberikan penjelasan lebih detail, jangan sampai ada orang yang salah dalam penyaluran zakat. Ini kalau kita buka, nah mengenal para mustahik itu bagian akhir ini Pak. Nah cukup banyak ini ya. Sebab mustahik zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak boleh sembarang orang diberi zakat. Secara sengaja menyalurkan zakat kepada pihak yang tidak berhak, statusnya batal. Misalnya Pak, zakat diberikan kepada anak yatim. Anak yatim itu termasuk yang berhak atau tidak? Berhak. Anak yatim. Coba Pak sebutkan 8 asnaf yang menjadi mustahik zakat. 1. Fakir. 2. Miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 jenis manusia: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, budak. Ya. Terus gharimin, selanjutnya fi sabilillah dan ibnu sabil. Mana ada anak yatim? 8 ini ada anak yatim enggak? Enggak ada? Enggak ada. Berarti anak yatim boleh enggak Pak menerima zakat karena status dia sebagai yatim? Nah, kecuali kalau dia sebagai fakir, orang miskin. Tapi ini anak yatimnya sugih, bapaknya meninggal, punya perusahaan, anaknya kecil-kecil banyak, karena istrinya banyak. Nah, ketika anak yatimnya kaya, berarti boleh nggak terima zakat? Kenapa tidak boleh? Sebab dia tidak masuk 8 asnaf. Nah, termasuk juga ada nggak dalam 8 asnaf itu yang berstatus sebagai janda? Di antara yang berhak menerima zakat adalah janda. Ada? Tidak ada. Berarti boleh enggak memberi zakat ke janda? Boleh kalau jandanya miskin. Sehingga kalau jandanya miskin boleh diberi zakat. Kalau jandanya kaya, boleh dikasih zakat? Tidak boleh. Sehingga janda kaya itu tidak dizakati, tapi diapain Pak? Membayar zakat ya. Pripun? Dilamar. Baik. Karena terkadang ada orang yang dia asal-asalan dalam menyalurkan zakat. Sampai mengeluarkan zakat kemana? Saya seringnya tak kasihkan panti asuhan. Ya, kalau panti asuhan dan dia berhak, silahkan. Fakir miskin misalnya. Tapi kalau panti asuhan dan orangnya mampu, ya pada asalnya tidak boleh menerima zakat. Atau misalnya zakat disalurkan kepada para janda. Kalau jandanya kaya ya tidak berhak menerima zakat. Sehingga amil dalam hal ini punya wewenang dan tanggung jawab
untuk menyalurkan zakat ke pihak yang benar. Selanjutnya, zakat itu tidak boleh ditahan. Zakat itu tidak boleh ditahan. Sengaja menahan zakat, kedoliman. Nah, kemarin saya baru dapat informasi begini. Ada orang-orang yang nanti kalau dia pensiun itu tidak punya pensiunan. Kalau dia sudah tua, sudah berhenti kerja, dia nggak punya pensiunan. Misalnya tukang ojek, ya. Kemudian para petani, kalau sudah sepuh tidak bisa kerja kan tidak punya pensiunan, Pak, ya. Kemudian beberapa orang yang dia pekerjaannya tidak dijamin oleh perusahaan maupun oleh negara. Nah, ini gimana orang ini? Waktu dia masih produktif, dia masih bisa menghasilkan untuk kepentingan pribadi. Tapi ketika dia sudah sepuh, misalnya sudah nggak bisa bertani, sudah nggak bisa kerja ojek dan seterusnya, harus berhenti. Lalu pensiunannya dari mana? Nah, ini kemarin sempat ada wacana, mereka yang tidak punya pensiunan itu diberi zakat, ya, dalam bentuk dijadikan sebagai premi BPJS Ketenagakerjaan. Dijadikan sebagai premi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi orang-orang itu didaftarkan. Bapak-bapak, para petani, jenengan kan tidak punya pensiunan. Baik, silahkan daftar, nanti bayarnya pakai zakat. Itu boleh nggak, Pak? Boleh nggak kayak gitu, Pak? Ini karena ini baru saja ini keluar pernyataan dari salah satu tokoh di Indonesia bahwa orang-orang yang dia tidak punya pensiunan dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sudah pakai zakat. Nah, nanti kalau yang bersangkutan sudah tua, maka jaminan hari tua JHT-nya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan tadi. Loh, dari mana kok dia bisa bayar premi itu? Dibayari oleh zakat. Boleh atau tidak itu? Hah? Tidak, kenapa? Zakatnya tertahan. Jadi zakatnya tertahan. Maka yang jadi pertanyaan kita, ini zakat kapan? Karena JHT itu bisa dalam waktu tahunan. Sehingga misalnya yang bersangkutan di usia 40 tahun. Jadi tukang ojek, nggih? Jadi tukang ojek 40 tahun. Anggaplah pensiun di usia 55 tahun. 55 tahun sudah nggak bisa jadi tukang ojek, badannya sudah nggak kuat, pensiun, reso nyambut gawe, jualan dia nggak punya modal, mau bertani nggak punya lahan, mau apapun dia nggak bisa, hanya bisa nunggu kematian, masya Allah. Lalu untuk biaya nafkah dia dan keluarganya sehari-hari dari mana? Nah, dari zakat tadi, tapi zakatnya zakat yang dulu, 15 tahun yang lalu. Ini kan keliru jadinya, karena zakatnya tertunda dalam waktu yang lama. Lah terus yang benar gimana, Pak? Saat yang bersangkutan tidak mampu, kasih zakat. Saat yang bersangkutan tidak mampu, kasih zakat. Sehingga bukan zakat rencana masa silam, tapi zakat sekarang. Loh, kalau kasih zakat kayak gitu kan duitnya cepat habis, Pak. Beda kalau BPJS jaminan hari tua, langsung turun seketika dalam jumlah banyak. Nah, masalahnya zakat asuransi ini itu kan dibayarkan dulu 15 tahun yang lalu. Berarti zakat 15 tahun lalu diserahkan sekarang, terlalu jauh masanya. Seperti ini berarti masuk kategori menunda zakat. Atau misalnya ada fakir miskin di sekitar kita. Daripada orang ini tak kayak duit, ya sudah gini aja. Duitmu tak putar dulu untuk modal di toko saya. Orang ini punya toko, ya. Toko bahan-bahan pertanian. Sudah? Nah, setelah diputar dapat untung, nah, nanti untungnya dikasihkan ke fakir miskin tadi. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tertahan.
Sehingga untuk mustahik itu serahkan pada waktunya. Sehingga zakat hari ini serahkan hari ini. Zakat bulan ini serahkan bulan ini. Zakat Ramadan serahkan Ramadan. Tidak boleh zakat, kamu dapat zakat 5 juta. Iki nek tak kekno awakmu 5 juta habis. Bagaimana kalau misalnya saya kelola dulu, saya kembangkan, nanti kalau sudah menghasilkan baru saya serahkan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah syuruk belum nih? Belum. Nah, Bapak bertani jam berapa? Nyemplung sawah jam pinten? Sak kabare. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, mau materi lagi atau tanya jawab? Baik, kita tanya jawab dulu ya. Baik, kami persilahkan. Monggo Pak. Dulunya banyak yang menanam jagung sehingga mereka mengeluarkan jagung ketika sudah dipanen. Hari ini ada orang mungkin yang menanam jagung, tapi jagung ini tidak dipanen di masa tua. Tidak dipanen di masa tua. Jagung yang dipanen ketika untuk jagung manis untuk bakar dan sebagainya. Iya. Kita nggak dipanen sebelum tua. Bagaimana perhitungnya? Ya, jika punya kuota yang masuk pada nisab dan mungkin untuk hitungnya saja nggak kesusahan karena dihitung bijian. Hitungnya per biji ketika dijual maupun dia jual kembali dibakar. Yeah. Jadi yang pertama jagung baru masuk pada bijian. Yeah. Yang kedua zakat kambing yang sudah mencapai 40 ekor dia mengeluarkan satu dalam hitungan setahun barangkali. Yeah. Hitungan setahun, tetapi bisa jadi tidak sampai ke 40 karena menjelang 40 jual 5, menjelang 40 artinya nggak pernah ada orang yang pernah selama beternak tidak pernah zakat karena mungkin hitungannya dia masuk 40 tapi terlalu punya kebutuhan dan dijual terus sehingga dalam hitungan tahunan tidak pernah mencapai 40. Yeah. Nah, ini seperti apa perhitungannya? Yeah. Yang ketiga Ustaz, Masya Allah. termasuk zakat yang tadi masuk tidak haul ya, artinya zakat yang haul yang dikeluarkan setelah 1 tahun, tetapi ketika pengeluaran mungkin dia akhirnya punya hitungan hutangnya ternyata mungkin masuk untuk tambahan aset. Dia punya hasil dalam 1 tahun mungkin sampai 300 juta. Jadi kalau itu kan sudah kena nisab. Tapi di tahun itu juga ternyata penambahan aset yang bahkan menjadi hutang karena aset yang dibelinya tidak cukup dengan hasil yang ia dapatkan sehingga masih punya hutang. Bagaimana perhitungannya? Baik. Yang pertama tadi apa Pak? Jagung. Ya, jagung manis. Bagaimana cara hitung zakat jagung manis? Baik. Sekarang kita ukur. Tadi pertanyaan beliau adalah kalau dulu orang panen jagungnya dijemur, terus dipanen dalam bentuk jagung kering. Kalau sekarang belum sampai kering sudah hilang. Bagaimana cara ngitung zakat jagung yang masih basah? Karena dia dijual dalam kondisi masih mentah, masih memungkinkan untuk dibakar. Jagung manis. Baik. Coba kita gunakan 5 syarat zakat pertanian yang kemarin Pak. Bisa jadi ada sebuah benda tertentu atau hasil tertentu, awalnya dia bahan makanan pokok tapi bergeser karena dia dijadikan sebagai bahan yang lain, misalnya jadi sayur, padahal sebenarnya dia bahan makanan pokok. Sayur jagung itu kan jagung kecil diiris-iris nih kalau Pak, apa namanya itu? Kalau jungle putren ya. Jagung putren dia masih putri jagung, kembang jagung. Belum gede diambil diiris-iris jadi sayur. Itu ngitung zakatnya gimana? Nah, dia ngitung sayur, bukan ngitung jagung. Sehingga bukan makanan pokok lagi karena statusnya sebagai sayur. Nah, jagung bakar itu makanan pokok atau bukan? Bukan. Apa namanya? Cemilan ya. Sehingga karena dia cemilan, habis cemilan 10, maka jagung bakar tidak dihitung sebagai
zakat pertanian. Karena zakat pertanian itu al-qut muddakhar, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Sehingga wallahu alam, yang kami pahami, untuk bapak-bapak yang panen jagung ngitungnya pun bijian, bukan dengan cara takaran atau pakai kintalan kayak tadi ya. Maka dalam hal ini zakatnya dalam bentuk uang, sebagaimana jenengan bayar zakat untuk tomat, untuk kubis dan seterusnya. Kemudian yang kedua, zakat kambing. Pertanyaannya adalah, kalau zakat kambing itu nisabnya 40 ekor, ditunggu dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun ini kambing dijual 5, sehingga kurang dari 40. Nanti genep lagi 40 lagi setelah kambingnya manak, beranak. Terus dijual lagi. Sehingga dalam waktu setahun itu selalu kurang dari, tidak bisa bertahan dari 1 nisab. Wajib zakat atau tidak? Tergantung niat. Tergantung niat. Sehingga kalau niatnya orang ini, si peternak ini, timbangannya engko metu siji, wah eman. Sehingga misalnya ya, tanggal 1 Syawal, pas kambingnya lahir yang ke-40. Kambingnya lahir yang ke-40. Jadi tepat ada 40 ekor di 1 Syawal. Berarti kan 1 Syawal misalnya tahun 46. Berarti zakatnya kapan? 1 Syawal atau bulan Syawal tahun 47. Nggih. Di perjalanan 1 tahun ini kambingnya kan bertambah, Pak. Dari 40 ekor anggaplah jadi 53 ekor. Pas mendekati Syawal 47, ini pas bulan Ramadan 53 ekor. Wah, ini kelebihan 14. Ya. Kalau mau pas 40 kan kelebihan 14. 13 itu pas 40, kelebihan 14. Akhirnya dia jual 15. Sehingga saat itu pas Syawal tinggal 39 ekor. Tidak wajib zakat. Jual 15 ekor. Nah, kalau kayak gini gimana? Jika niatnya lari dari zakat, tetap kena zakat. Jika niatnya lari dari zakat, tetap kena zakat. Tapi kalau niatnya memang butuh 15 ekor nih untuk persiapan kurban, Mas. Bulan Ramadan sudah banyak yang beli, ya sudah dilayani, beli sampai 15 ekor. Sehingga punya saya tinggal 39. Jenengan tidak wajib zakat. Begitu? Namun untuk pertanian ini, untuk peternakan ini, zakatnya hanya berlaku untuk as-saimah. As-saimah itu apa, Pak? Ternak yang digembala. Ya. Ternak yang digembala, bukan yang dikurung. Jadi kalau dikurung, keimangan, ngarit, kayak no panganan ke kambing, ini tidak kena zakat. Zakat itu as-saimah, diumbar. Sehingga yang mungkin contoh kayak gini hanya ada di Australia, di New Zealand, di mana lagi, beberapa negara Eropa. Dan mereka itu memang sedang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi pangan. Sehingga kedepannya yang namanya teknologi, HP, mobil, dan aneka kendaraan dan yang lainnya itu akan mulai dikurangi. Semakin murah, makin murah, makin murah. Sehingga dulu HP kayak gini mahal sekali, sekarang HP seperti ini murah. Karena teknologi itu makin lama makin murah. Makanya jenengan kalau wah saiki aku ranti HP, sing apik ranti iPhone sing apik, enggak usah khawatir, Pak. Tunggu nanti harga iPhone turun. 10 tahun lagi. Karena pasti akan mengalami penurunan. Teknologi itu makin lama makin murah. Beda dengan pangan. Pangan itu makin lama makin mahal. Makanya kan Indonesia sedang menggalakkan ketahanan pangan. Bagaimana agar Indonesia ini tidak lagi impor pangan. Dan banyak sekali pengusaha-pengusaha besar kelas dunia seperti
siapa yang punya Facebook ya, Mark Zuckerberg. Kemudian siapa lagi? Orang Cina itu ya, termasuk juga Bill Gates dan seterusnya. Mereka investnya di pangan sekarang. Mereka invest di pangan. Nah, orang Indonesia kebalikannya. Tanah didol nggo tuku HP kan. Sehingga sampean tidak makan tidak makan mobil, tidak makan HP. Jangan malah jual tanah, akhirnya tanahnya jadikan villa, tanahnya dijadikan hotel, di mana-mana hotel semua. Lahan pertaniannya habis. Kalau orang yang paham tentang ketahanan pangan, sebaliknya. Sehingga yang ditekan itu bangunan, tapi yang pangan dipertahankan. Sehingga para petani ini adalah pejuang-pejuang bangsa ya. Walaupun tanpa tanda jasa dan tanpa pensiunan. Masya Allah. Padahal asalnya Anda ini adalah penyumbang ketahanan pangan bagi negara. Baik. Kemudian berkaitan dengan tambah aset, akhirnya jadi malah utang. Jadi contohnya kayak gini Pak. Si A punya uang senilai 200 juta. Sudah nisab belum Pak? Sudah. Okay? Lalu si A berencana bangun rumah. Ini di misalnya Syawal tahun 45 Hijriah. Begini. Okay? Lalu dalam perjalanannya di bulan Muharram tahun 46, berarti berapa bulan itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 4 bulan. Si A bangun rumah. Sebelum genap 1 tahun, dari uang 200 tadi belum genap 1 tahun, sudah dipakai apa? Bangun rumah. Bangun rumah sampai habis 300 juta. Utang dia sekian puluh juta. Sisa uangnya disimpan untuk kebutuhan sehari-hari. Terus gimana itu Pak? Ya nanti si A tidak wajib zakat. Karena dia sendiri punya utang dan bahkan uangnya sudah di bawah nisab. Terus nanti ya sudah, kalau dalam waktu setahun ternyata kok nggak naik-naik, tetap di bawah nisab, maka si A tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Sehingga zakat ini sebenarnya memberatkan atau ringan Pak? Ringan. Kamu sudah punya, tapi jangan langsung dikeluarkan. Tunggu dulu setahun. Allah masih memberikan orang ini kesempatan untuk menikmati setahun. Nah menikmati setahun kok tetap naik atau bertahan di atas nisab, baru dikeluarkan zakat. Kalau dalam waktu setahun turun kurang dari nisab, tidak wajib zakat. Sebab saya pernah dengar nih, ada orang yang bilang zakat kok dolim ya, lebih dolim dari pajak. Ini Masya Allah orang yang ya gak sopan sekali. Dan apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan realita. Cuman 2,5%. Pajak berapa? Nggih? PPN berapa PPN? 11%. 2,5 lawan 11. Dan yang namanya zakat itu untuk komoditas tertentu, tidak semuanya dizakati. Beda dengan pajak. Pajak itu bisa yang tidak berkembang pun dizakati. Wallahu a'lam. Baik. Menjawab? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat produktif untuk usaha. Nah. Yang kedua terkait dengan hitung-hitungan zakat perdagangan. Misalnya setelah dihitung-hitung barang sama uang kita punya 300 juta ya. Tapi yang 150 juta hutang, yang 150 juta modal sama keuntungan. Itu bagaimana hitungannya? Baik. Coba kita bahas dulu untuk zakat utang tadi ya. Jadi
utang apakah bisa menjadi pengurang zakat? Di buku ini saya kasih rincian, Pak. Ada perhitungan tentang piutang, ada perhitungan tentang utang. Di mana ya? Jadi zakat utang piutang halaman 179. Ada zakat piutang sendiri, ada zakat utang. Piutang itu apa? Uang kita di bawah orang lain. Itu piutang ya. Nah, piutang dibagi menjadi dua. Piutang lancar dan piutang macet. Kalau yang lancar dizakati. Kalau yang macet tunggu ketika dibayar. Sehingga kalau sampai ada orang yang utang ke kita, saya utang ya. Sudah berapa? 30 juta, 20 juta kita kasih dia. Dibayar kapan? Besok nih aku untuk warisan. Besok kalau saya dapat warisan. Lah kapan warisan dibagi? Bapak belum mati. Lah terus kapan arep mati? Apa memang sudah direncanakan? Karena ada ketidakpastian, kok kemudian Bapak nabrak bulan zakat, misalnya Ramadan, iki arep bintung zakat. Tapi duit saya di 30 juta di si A, di si B, dia belum bisa bayar karena nunggu bapaknya mati, baru dapat warisan, baru nanti dibayar. Wah, nggak jelas itu. Nah, ini namanya utang, piutang macet. Yang kayak gini Bapak nggak perlu bayar. Tapi nanti ketika dikembalikan, langsung dizakati. Karena ketika dikembalikan, dia sudah mengendap dalam waktu lama, bisa lebih dari setahun dan seterusnya. Yang kedua, piutang lancar. Piutang lancar itu uang kita dibawa oleh orang lain dan mudah ditagih. Dan dia mengakui. Maka yang seperti ini dihitung zakat. Wallahu alam. Gitu. Terus utang, Pak, sekarang. Kalau utang gimana, Pak? Utang itu bukan pengurang zakat, bukan pengurang zakat. Jadi gini, total harta, nah total harta ya, uang plus emas plus perak begini, plus piutang lancar, ingatan ya, piutang lancar, lalu dikurangi minus utang. Nah, cara ngitung kayak gini nggak bener ya, Pak. Loh, kenapa Pak minus utang kok nggak boleh disebutkan? Karena utang itu tidak bisa mengurangi zakat kecuali jika dibayarkan. Kecuali jika dibayarkan. Jadi misalnya toko bangunan. Apa isinya toko bangunan? Tomat, lombok, beras, bangunan badan manusia ya. Toko bangunan ya, di sana ada semen, dia jualan paku, dia jualan perlengkapan tukang, dia jualan aneka perlengkapan bangunan, besi dan seterusnya. Nah, toko bangunan ini isi toko, misalnya isi toko, nggih? 50% modal, 50% utang. Kan biasanya supplier itu nyetok dulu. Betul Mas, yang punya toko bangunan. Jadi distoki supplier, di stok misalnya besi, distoki kayu dan seterusnya. Terus ngitung zakatnya gimana, Pak? Anggaplah misalnya modalnya 500 juta. Piutangnya sama 500 juta. Begini misalnya. Maka zakatnya gimana? Kalau utang ini tidak dibayar, maka dihitung zakat. 500 juta ini kan dalam bentuk barang gitu. 500 juta ini dalam bentuk barang. Sehingga barang di toko gitu. Ada 500 juta milik sendiri plus 500 juta utang. Baik. Di situ plus ada uang. Uangnya berapa, Pak?
Ya, uang yang diputar sehari-hari di toko ini anggaplah 100 juta. Begini. Nah, kalau kondisinya seperti ini, lalu apa yang bisa dilakukan? Dihitung zakatnya semua. Jadi zakatnya adalah 1 miliar plus 100 juta. Jadi 1,1 M, 2,5% dari ini. Kecuali gini, yang 500 ini kalau nggak dihitung gimana Pak caranya? Uang 100 dibayarkan ke supplier. Nah, kalau uang 100 dibayarkan ke supplier, tetap tidak bisa menghilangkan. Karena barangnya di situ ada masih 400. Sehingga dia ngitungnya 500 plus 400, 900 juta dizakati. Bisa dipahami insyaallah Pak? Sehingga utang itu tidak bisa menjadi pengurang zakat kecuali pripun? Dibayarkan. Kalau belum dibayarkan, maka utang itu kan jadi barang. Nah, barang ini termasuk di antara benda yang wajib dizakati. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi apa jadi? Oh, baik. Bagaimana kalau produktif ya? Coba saya tanya Pak. Kalau kita misalnya mau menyelenggarakan program zakat produktif, sebenarnya boleh nggak sih zakat produktif ini? Kalau sebatas berinovasi Pak, insya Allah nggak sulit untuk melakukan itu. Cuman masalahnya adalah kita punya hukum syariat, sehingga perlu kita pastikan ini boleh atau tidak. Pertanyaannya begini, dana sosial itu sumbernya apa saja Pak? Sumber dana sosial bisa sedekah, apalagi infak, apalagi wakaf, apalagi termasuk zakat. Zakat adalah dana sosial, apalagi intinya yang seperti ini ya. Ada wasiat dan seterusnya. Hibah itu juga bisa jadi dana sosial. Nah, dari sekian banyak sumber dana sosial itu, zakat adalah satu-satunya yang dijelaskan detail oleh syariat. Sehingga dari mulai apa saja yang dizakati, berapa nilainya ketika dia wajib dizakati, berapa harus dikeluarkan, kepada siapa zakat itu harus disalurkan, lengkap. Dari hulu ke hilir. Maka tidak ada istilah zakat itu dikembangkan dengan cara berinovasi. Kalau mau inovasi yang ini silahkan inovasi. Misalnya hasil sedekah dikumpulin jadi sedekah produktif, wakaf dikumpulin jadi wakaf produktif, silahkan. Tapi kalau zakat ini jangan berinovasi. Kenapa Pak gak boleh inovasi Pak untuk zakat? Karena zakat itu semuanya sudah dijelaskan. Bahasa kita zakat itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Murni. Sehingga karena dia ibadah mahdhah yang murni, maka Anda tidak boleh berinovasi di situ. Begitu? Nah, terus kalau mau investasi biar nanti produktif, hasilnya bisa dipakai untuk fakir miskin, ya berarti jangan pakai zakat. Pakai apa Pak Ustadz? Sedekah bisa, wakaf bisa, hibah bisa, yang penting jangan zakat. Sebab kalau zakat ini sudah ada penjelasan dengan detail, maka Anda tidak boleh berinovasi. Wallahu a'lam. Monggo. Zakat profesi. Di sini profesinya apa di sini? Ada beberapa orang yang nanya terkait. Alhamdulillah. Baik. Sudah ngantuk Pak? Bar subuh ini tantangannya apa? Ngantuk. Kopi mboten enten.
Kita coba bahas zakat profesi. Baik. Zakat profesi. Zakat profesi itu apa sih, Pak? Zakat yang dikeluarkan oleh pemilik profesi ketika dia mendapatkan hasil dari profesinya. Sehingga begitu dokter dapat hasil, langsung dia keluarkan. Apalagi misalnya anggota DPR, itu profesi bukan? Hah? Jabatan, bukan profesi ya. Apa profesi Bapak? Anggota DPR. Masya Allah. Intinya apapun yang dia dapatkan nanti dibayarkan seketika dengan nilai tertentu. Nah, cuman begini, tidak semua karyawan itu punya harta sebesar nisab. Maka pemilik profesi di situ ada yang punya 1 nisab, ada yang punya harta 1 nisab. Yang kedua, ada yang belum punya 1 nisab, dia nggak punya 1 nisab. Seperti karyawan-karyawan perusahaan, tabungannya berapa? Masih di 100 juta, di bawah 180, di bawah nisab. Nah, yang belum punya 1 nisab, ulama sepakat nggak boleh zakat. Kalau dia zakat, padahal dia tidak punya uang sebesar 1 nisab, maka zakatnya tidak sah. Kalau zakatnya tidak sah, berarti pripun, Pak? Ya, kalau zakatnya tidak sah, yang dia keluarkan jadinya sedekah. Sebab harta yang dia miliki kurang dari 1 nisab. Begitu? Nah. Sedangkan yang wajib zakat yang punya 1 nisab. Nah, ini boleh zakat karena dia sudah punya harta 1 nisab. Untuk yang punya harta 1 nisab ini, karena dia sudah boleh zakat, ya, sudah boleh zakat, maka jadinya gimana? Zakat profesi dibayarkan bulanan. Ini kan dibayarkan kapan? Bulanan, ketika dapat. Sehingga sang dokter mendapatkan gaji bulanan, maka zakat profesinya bulanan. Nah, bayar bulanan ini aslinya apa, Pak? Karena dia sudah punya harta 1 nisab, maka bayar bulanan ini seperti cicilan zakat. Seperti nyicil zakat. Sehingga bulan ini tak bayar sekian, bulan depan tak bayar sekian. Seperti apa itu? Nyicil zakat. Sehingga misalnya seseorang zakatnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun 47. Setiap Ramadan tahun 47. Di bulan Ramadan pokoknya zakatnya. Baik. Dan dia sudah bayar zakat di Ramadan berikutnya. Ramadan tahun 46 kan, berarti gini ya. Ini sudah zakat. Nah, perjalanannya di sana ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Muharram, ada Dzulhijjah, ada Muharram, terus ada Safar dan seterusnya, panjang sampai ketemu Ramadan berikutnya. Ngeten nggih? Di sini dia bayar zakat 200.000. Ini juga sama 200.000. Ini sama 200.000. Ya. Dia bayar zakatnya sekian, 200.000 per bulan. Baik. Jika total tabungannya 200 juta. Jika total tabungannya 200 juta atau 300 juta lah, biar beda dengan angka 200.000. 300 juta. Di akhir tahun pas Ramadan ini. Jadi dia tabungan, dia sudah bayar zakat terus setiap bulan. Pas Ramadan dia punya uang 300 juta. Udah, cara ngitung zakatnya gimana? Maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 300 juta. Begini, Pak. 2,5% dari 300 juta. Begini? Betul nggak ini? Nah, sebenarnya tunggu dulu, dikurangi dulu 200.000 tadi. Kan dia sudah membayar tiap bulan tadi. Berapa, Pak, total 200.000? 200 kali 12.
Hah? 2,4 juta. Ya. Oh, ya, 2,4 juta. 2,4 juta. Dia sebenarnya sudah mengeluarkan zakat senilai 2,4 juta. Jadi 2,5% dari 300 adalah 7,5 juta sudah dikeluarkan. Ya, sudah dikeluarkan senilai berapa? 2,4 juta. Maka karena sudah dikeluarkan 7,5 ini tidak dibayarkan semuanya, dikurangi 2,4. Gitu. Jadi tiap bulan tadi tetap dihitung. Lalu di akhir dihitung ulang, kewajiban zakat saya sekian, tapi kemarin sudah saya bayarkan secara nyicil. Nah, bayar secara nyicil ini namanya takjiluz zakat, menyegerakan zakat. Seharusnya nggih. Ya, harus dikeluarkan. Ya. Keluarkan itu berarti diserahkan kepada yang berhak. Kalau masih dipegang sendiri berarti belum keluar. Bebas, bisa langsung ke orangnya, bisa ke lembaga. Jadi kalau misalnya masyarakat Batur kesulitan nyari orang miskin, bisa dibawa ke Jogja. Masya Allah. Nanti donatur Jogja adalah kaum muslimin Batur. Baik. Di sini kurban berapa ekor per tahun? Sapi kemarin berapa di sini? 34 ekor sapi. Kambingnya 25. Jadi banyak sapi. Sampai viral. Masya Allah. Sehingga dibawa kemana itu daging? Dipangan dewe entek. Ada yang keluar. Ya, permintaan. Jadi mungkin kita nggak bisa memotivasi daerah yang lain seperti yang ada di Batur ya. Saya sudah sampaikan kepada masyarakat di sekitar kami, juga masjid-masjid yang kami isi. Kalau mau kurban yang ideal, 1 kakak 1 hewan kurban. Atau 1/7 sapi. Ya, tapi kenyataannya tidak. Jadi misalnya di sana ada 300 kakak, yang kurban cuma 50 orang. Sisanya kemana itu yang 250 kakak itu? Ngilang. Nyun sewu duitnya tinggal udut kuat, tapi tinggal kurban ra kuat. Baik. Ini bisa dipahami ya? Jadi zakat profesi bulanan tadi diakumulasi lalu dipakai untuk koreksi ketika dia bayar zakat. Sehingga kalau harta dia 300 juta saat pas bulan Syawal yang merupakan bulan zakatnya, dia potong 2,5%, ketemunya 7,5. Nah, tapi bapak tidak bayar 7,5, namun yang dibayar 7,5 dikurangi cicilan yang sudah dikeluarkan. Wallahu a'lam. Monggo. Apakah ada kewajiban untuk memperbaiki zakat yang telah lalu yang salah? Apakah ada kewajiban untuk memperbaiki zakat yang telah lalu yang salah? Jika salahnya itu mengurangi, wajib. Karena berarti ada hak fakir miskin yang belum terbayarkan. Dan itu nggak hilang. Tapi kalau salahnya itu kelebihan, nek tak hitung kudune zakat saya itu 10 juta. Tapi saya kalau zakat sampai 50 juta. Kalau kelebihan maka tidak perlu dikoreksi. Wallahu a'lam. Terkait jual beli di sini ada jual beli sayur yang sifatnya itu ada sistem palasi. Biasanya palasinya itu sampai kepada 10% dari harga beli. Itu apakah diperbolehkan? Misal contoh kopi lah. Kopi itu dibeli dari ke petani oleh pembeli, misalkan 2 ton. Itu palasinya itu 10%. Palasi itu apa sih? Potongan. Oh, persiapan. Misalnya mati timbangan. Dengan asumsi karena ketika dibawa ke pasar itu Dikeletek. ambil daun yang tidak laku lah. Iya. Dengan asumsi seperti itu. Apakah yang 10% ini
Ya. Yaitu kembali kepada kerelaan Pak Tani. Nah ya, kebiasaan. Jadi bagaimana hukum jual beli dengan sistem palasi? Palasi ini bahasa apa? Bahasa Inggris, pelis. Palasi itu dari kata falas ya. Artinya rugi, bangkrut, muflis. Jadi dipangkas itu boleh enggak? Ya tergantung kerelaan yang punya barang. Saya enggak mau dipalasi, enggak mau dipotong 10%. Lah terus biar aku gelem tuku tak kei rego murah dah, selesai kan. Bisa saja kayak gitu ya. Berapa regane? Misalnya 1 ton harganya 10 juta. Wes 9 juta aja. Boleh? Boleh. Sehingga masalah harga sesuai kesepakatan. Kalau model palasi itu Pak, boleh. Asal petaninya mau. Tak potong 10% ya. Ya serah apa-apa. Sudah jadi uruf. Karena dia enggak nanggung godong paling luar ya, lapisan paling luar yang akan dia buangi. Ya sudah enggak apa-apa, boleh. Karena dalam hal ini sistem palasi atau dengan pengurangan tadi kembali kepada kerelaan pemilik barang, yaitu petani. Nggih. Monggo. Mau tanya soal zakat fitrah. Zakat fitrah. Sebenarnya itu pakai beras atau makanan bahan pokok. Terus itu yang pertama. Terus yang Abdulnya pakai bahan makanan pokok. Terus yang kedua itu Pembandingnya Pak Abdulnya pakai ini atau pakai ini? Pembandingnya Pak? pakai uang. Uang. Okay. Terus yang kedua itu kan yang kalau pakai uang di tempat saya itu masih pakai uang. Yeah. Dan itu berdasarkan dari katanya Abu Hanifah. Apa itu benar? Yeah. Terus yang ketiga itu zakat mal kalau nggak langsung diserahkan kepada yang berhak. Baik. Yang pertama, kalau zakat fitrah boleh nggak dikeluarkan dalam bentuk uang? Jumhur ulama menilai batal. Di zaman Nabi SAW sudah ada uang. Di zaman Nabi SAW ada dinar dan dirham. Kalau orang mengambil pertimbangan, kan uang lebih dibutuhkan daripada bahan makanan. Alasan seperti ini juga bisa saja terjadi di masa silam. Di zaman Nabi SAW bisa jadi ada orang yang lebih butuh dinar dirham daripada gandum atau kurma. Tapi beliau melarang atau beliau tidak memberikan arahan untuk bayar zakat dengan menggunakan uang. Sehingga jamahir ulama mengatakan zakat fitrah tidak boleh uang. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat. Tapi kan ada pendapat yang bolehkan uang, seperti pendapat Hanafiyah atau Abu Hanifah. Dan pendapat sebagian ulama yang lain. Ya, tapi namanya pendapatnya. Pendapat kan nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita. Kenapa kau pilih pendapat yang itu? Padahal ada pendapat yang ini. Semuanya akan meminta pertanggungjawaban. Maka dalam hal ini, jika kita zakat dalam bentuk uang dengan alasan ini kan sudah ada pendapatnya, ya nanti akan ada konsekuensinya. Wallahu a'lam. Nah, nggih. Jadi mungkin ada sebagian tempat masuk sedikit Ustaz, tempat kita melaksanakan zakat memang muzaki membawa uang. Muzaki membawa uang. Nggih. Nanti akan dikonversikan dengan beras yang dibutuhkan. Jadi panitia menyediakan beras. Jadi tetap pembagiannya beras kalaupun pembayarannya menggunakan uang. Insya Allah tidak apa-apa. Berarti yang bersangkutan muzaki beli dulu di tempat panitia. Boleh yang kayak gitu. Jadi kalau muzakinya daripada aku beli beras di luar yang nggak jelas, saya beli langsung di panitia. Dia datang ke masjid, lapor ke panitia, saya 5 orang. Berapa Pak zakatnya? Dihitung Pak. Sekian rupiah bayar dan kasih beras 5 paket fitrah 5 orang. Nah nanti bisa dititipkan di masjid. Selanjutnya zakat mal ditahan sampai 1 tahun, udah benar. Jadi zakat mal itu dibayar terus. Tahun ini bayar, tahun depan bayar lagi, tahun depan bayar lagi. Sampai nisab atau barang
harta bapak di bawah nisab. Kalau harta bapak di bawah nisab selesai, berhenti. Oh, sudah menerima zakat mal, belum dititipkan. Lembaga ini berkewajiban untuk segera menyerahkan. Di tempat kami terkadang ada orang titip zakat. Maka saya tanya, ini zakat bulan apa? Bulan sekarang, Pak. Oh, sekarang bulan Rabiul Awal. Langsung kita habiskan di Rabiul Awal. Sehingga tidak boleh keluar dari bulan zakat. Karena tidak boleh menunda penyerahan zakat. Wallahu a'lam. Jual beli di masjid kan enggak. Jadi kalau umpamanya seperti tadi, panitia itu menyediakan beras di masjid. Terus orang-orang itu memberikan uang di masjid. Jual beli berasnya di masjid. Karena panitia menyediakan berasnya di masjid. Berarti di luar masjid, di gardu ronda atau di rumah salah satu takmir. Datang bawa uang, nyun sewu, jenengan menghadap dulu ke Pak Bendahara. Masya Allah, grogi dia, Arab diapakno karo bendahara nih. Sehingga muzaki yang datang bawa uang tadi suruh beli beras di rumahnya Pak Bendahara. Datang ke sana dilayani oleh Pak Bendahara masjid, dapat beras. Baik. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak harus bayar zakat dalam bentuk uang, dan masalah transaksi tidak harus di masjid, bisa pindah ke salah satu rumah muzaki. Pun cakap? Karena ini zakat ibadah makruh, juga pakai perhitungan apakah persyaratan amil zakat itu kan mungkin juga dari dulu sampai hidup. Dan kalau yang terjadi itu hanya momen-momen tertentu. Pas Ramadan ada amir. Dia mendapatkan bagian dari zakat. Di buku ini saya sebutkan tentang kriteria amil ya. Amil zakat termasuk di antara orang yang berhak mendapatkan zakat. Namun di sini ada batasannya. Nah, As-Sarakhsi menyebutkan tentang definisi amil. Humul ladzina yasta'miluhumul imam ala jam'is sadaqat. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Jadi kalau tidak ditugaskan pemerintah, ya jangan menunjuk diri jadi amil. Kamu jadi amil atas tugas siapa ini? Tugas diri sendiri. Nah, tidak bisa. Atau masjid, tidak bisa. Sehingga yang sah adalah dari pemerintah. Ibnu Qudamah juga menyampaikan yang sama. Al-amilina ala zakat wa humus su'ad alladzina yab'atsuhumul imam li akhdiha min arbabiha. Amil zakat adalah orang-orang yang suka menakar dan diutus oleh imam untuk mengambil harta zakat dari pemiliknya. Itulah fungsi amil. Jadi kriteria amil ini harus diutus dari siapa? Pemerintah yang sah. Maka panitia zakat di masjid yang bukan amil ini tidak bisa jadi amil. Terus jadinya apa itu, Pak? Kalau bukan amil? Wakil muzaki untuk menyalurkan zakat. Makanya begitu dapat langsung segera salurkan, jangan ditahan. Gitu? Alhamdulillah. Ada lagi, Pak? Pun cakap? Penambahan. Panitia menyediakan beras terus? Dari jual beras tadi, uang dengan beras.
Ya. Ya, jual beli itu definisinya tukar menukar, Pak. Mau untung mau rugi itu jual beli. Jadi saya jual buku ini untuk dapat tomat itu jual beli. Kok bisa Pak jual beli kok diganti pakai tomat? Ya, barter, nggih. Namanya bai' muqayyadhah, jual beli muqayyadhah. Nggih. Sehingga walaupun untung maupun rugi maupun tidak untung semuanya jual beli. Tapi gini, apa hukum jual beli di masjid? Ulama menegaskan makruh, jadi nggak sampai haram. Bapak Ibu bisa jumpai di Masjidil Haram itu ada praktek jual beli, diselenggarakan oleh pihak pemenang Masjidil Haram. Apa itu Pak? Pernah lihat jual beli di Masjidil Haram? Jadi otoritas Masjidil Haram itu bertransaksi di Masjidil Haram. Transaksi yang dimaksud adalah sewa skuter. Nah, itu kan tidak mungkin keluar dulu. Saya mau sewa skuter. Oh, transaksinya di luar. Metu ra iso mlebu. Karena sewa bukan kursi roda, skuter yang di atas itu. Sewa skuter satu orang 100 sekian real. Udah, transaksinya dalam masjid. Nah, saya pernah baca keterangan dari ulama. Ini kan umum dan semua ulama juga tahu ada skuter di Saudi, apalagi ulama Saudi ya. Terus gimana itu? Mereka menyampaikan ini makruh dan transaksi di dalam masjid ini sifatnya darurat. Karena kalau keluar masjid gak bisa balik, sehingga transaksinya ada di dalam, di dekat tempat skuter. Wallahu a'lam. Maka kalau misalnya terpaksa jual beli berasnya di masjid ya biarkan saja. Nih, monggo. Petani sayuran. J. Nah itu kewajibannya zakat itu kan 10%. Nah itu pada umumnya di sini itu mamanya saya panen ton, tapi dihitung untuk biaya pertanian itu ada sewa tanah, tenaga, obat dan sebagainya. Itu dihitung dijual itu rugi apakah kita harus tetap mengeluarkan zakat? Berarti tadi malam nggak ikut Pak? Oh boten. Nah, tadi malam sudah kita sampaikan Bapak bahwa hasil pertanian berupa sayur-sayuran tidak wajib dizakati. Sehingga yang sekarang model perhitungan sebelumnya, dengan panen kubis, panen kentang, ketemu berapa? 5 ton misalnya, potong 10%, ini keliru. Yang benar uangnya, uang hasil pembayaran itu yang dizakati. Dan tadi malam sudah kita sampaikan keterangan dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, laisa 'alal khadrawati zakatun. Tidak ada kewajiban zakat untuk sayuran. Nah, tomat itu sayur atau buah? Sayur. Sehingga mau disebut sayur maupun buah tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Terakhir. Sebenarnya ada praktek di kampung saya itu seseorang tengkulak petani. Nggih, tengkulak ngutangi petani. Buat modal sayur. Nggih. Atau kalau di sana tembakau. Nanti hasilnya harus dijual ke sana. Apa itu termasuk itu? Ya. Ini tadi malam sudah sempat kita singgung, tapi tempatnya tidak di masjid. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang bunyinya, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ya. Mudah-mudahan kalau Allah berikan izin untuk saya bisa balik lagi ke sini. Nanti kita akan bahas halal haram muamalah dunia pertanian. Minggu depan. Tahun depan ya. Tahun depan masjid ini masih belum direnovasi.
Nggih. Baik, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kita akan bahas itu. Jadi utang digabung dengan jual beli ini tidak boleh, Pak. Nabi SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Contohnya gimana? Sampean arep nandur apa? Lombok, nandur kentang, modalnya piro, Pak? 10 juta. Tak utangi ya, Pak. Tak utangi 10 juta 10 juta. Monggo dinggo. Nanti balik 10 juta. Saya enggak minta kelebihan. Saya utangi 10 juta, jenengan balikno 10 juta. Tapi syaratnya satu. Bapak harus menjual hasil panen ke saya. Berarti akad utang plus jual beli. Akad utang plus jual beli seperti ini hukumnya haram. Dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Kalau tanpa mensyaratkan boleh. Jadi sampean tak utangi 10 juta. Nggih. Enggak disyaratkan, tapi gerundel tahu. Ya, insyaallah nanti kita bahas ya. Tahun depan, Mas. Jadi jangan dilakukan dulu ini. Nunggu tahun depan. Ustaz, kalau kelamaan sampai membias. Ya, untuk sementara jangan dilakukan. Makanya utang monggo utang, tapi baliknya podo gitu. Sehingga tidak boleh ada syarat harus dijual ke tempat yang sama. Nggih. Mudah-mudahan nanti jadi buku, Pak ya. Ada bukunya. Jadi kembali saya umumkan. Ini pemirsa ANB channel yang tidak kelihatan di sini, Pak. Yang gaib nih. Ikut nonton buku fikih zakat kontemporer ini pesanan orang Batur. Dieng. Maka saya nulis buku ini sebenarnya dulu mereka berharap bisa daurah zakat detail, adalah jadi buku ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Baik. Pun cekap. Baik, jam 6 jenengan harus ke tempat yang lain. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi setiap aktivitas kita dalam mencari sesuatu yang halal, baik ketika bertani, ketika berdagang maupun yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.